Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi IPS tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Ais. Nama saya Iva. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa Al-Ghifari, biasa dipanggil Algif. Saya Nita. Saya Eki. Yang pertama ada pengertian dari keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Yang kedua, ada unsur-unsur keberagaman. Yang pertama, suku bangsa dan ras. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis mereka, mulai dari rambut, warna kulit, ukuran tubuh, ukuran mata, dan tinggi badan. Yang kedua, ada agama dan kepercayaan. Di Indonesia sejatinya terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, untuk kepercayaan itu dapat berbeda-beda. Tidak hanya itu saja, pada suatu agama juga akan terdapat perbedaan cara beribadahnya. Yang ketiga, ada perbedaan pekerjaan. Keragaman pekerjaan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kondisi alam dan kebutuhan masyarakat. Dilihat dari kondisi alam, masyarakat menciptakan pekerjaan sesuai dengan lingkungannya. Dilihat dari kebutuhan, masyarakat menciptakan pekerjaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor keberagaman. 1. Letak geografis. Letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. 2. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dan dataran rendah akan mengakibatkan adanya keberagaman. 3. Pengaruh kebudayaan asing. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia ini memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga masyarakat harus pandai untuk memilahnya. Yang keempat ada peran dan fungsi. Yang pertama, saling melengkapi hasil budaya. Proses ini dapat terjadi karena akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kelompok masyarakat terbuka terhadap pengaruh kebudayaan lain. 2. Sebagai daya tarik bangsa asing, Indonesia memiliki berbagai macam tarian daerah, alat musik tradisional, dan juga upacara adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan budaya Indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. 3. Mengembangkan budaya nasional. Budaya nasional merupakan kebudayaan yang berasal dari berbagai kebudayaan daerah yang diakui sebagai identitas nasional. Kondisi itu menunjukkan pakaian batik yang mewakili warga Indonesia. Oleh karena itu, batik ditetapkan sebagai budaya nasional. 4. Tertanamnya sikap toleransi. Keragaman budaya Indonesia berdampak positif dalam penanaman sikap toleransi masyarakat. Toleransi dapat diwujudkan dalam berbagai sikap, seperti menghargai perbedaan budaya dan menghormati kepercayaan agama lain. Contoh dari keberagaman masyarakat Indonesia. Pertama, di dalam suatu kelas terdapat anak dengan latar belakang agama berbeda-beda. Misalnya ada yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, hingga Konghucu. Kedua, di dalam suatu rapat perwakilan RT terdapat kepala keluarga sebagai perwakilan keluarganya yang memiliki latar belakang suku berbeda-beda. Terakhir, di dalam suatu organisasi terdapat anggota yang masing-masing memiliki pola pemikiran berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan lingkungan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.